Belakangan ini semakin banyak kasus orang tua yang terjebak dalam jeratan hutang hanya karena permintaan anak. Berawal dari hal-hal kecil seperti kosmetik atau sepatu, perlahan berubah menjadi permintaan yang semakin besar. Bahkan hingga barang mewah dengan harga yang fantastis. Hal seperti ini bukan lagi hal asing, bahkan sering kita dengar dalam pemberitaan sehari-hari. Rumah yang dulunya hangat, perlahan berubah setelah diterpa badai kehilangan. Hidup yang diharap siapa saja lenyap seperti uap yang melayang senyap. Kini hanya menyisakan peninggalan rumah paling berharga secara harfiah. Tak ada lagi sosok ayah yang menjadi tulang punggung. Demi menyambung hidup, ibu kini berjualan ikan. Namun putri enggan menerima perubahan. Ma, coba aja papa masih ada. Pasti hidup kita sekarang enak. Sekarang tuh barang-barang aku jelek-jelek semua, Ma. Ya sabar ya sayang. Mau pasti kamu mengusahakan yang terbaik untuk kamu. Kak, si Putri jangan terus-terusan diturutin dong maunya. Nanti dia malah menuin gengsi dia terus. Iya, Lin. Tapi kan aku mau usaha yang terbaik untuk Putri. Udah lah, Kak. Teman-teman lihat deh, aku punya cushion baru. Geli, dadah. Cocok nggak deh aku? Ih, cocok banget. Iya, aku juga punya yang baru. Teman-teman di sekolah aku juga pakai loh. Glowing kan? Glowing, cocok banget. Kau punya nggak, Put? Aku belum beli. Kok bisa nggak beli sih? Belilah, ini kan murah. Cuma 100 ribuan doang. Iya, Put, murah kok. Kamu minta aja sama ibu kamu. Ya udah deh, nanti aku tanya mama aku mau nggak dia beliinnya ya. Kamu buat. Gimana sekolahnya hari ini, sayang? Mau cushion. Kalau bukan di cushion kamu yang kemarin masih ada ya? Is, aku nggak mau lama yang itu tuh ketinggalan zaman banget. Lagian teman-teman aku semuanya pada punya, cuman aku yang nggak punya. Lagian itu kan harganya nggak mahal banget nih, sampai 200 ribu. Habis ini aku aja belajar deh. Ya udah deh kalau gitu mau beliin, tapi kamu janji ya. Permintaan kecil ini menjadi langkah pertama yang membuka setiap pintu dalam kehidupannya. Sekali pintu terbuka, maka akan sulit ditutup. Lumayan, lihat deh, sepatu aku udah datang loh. Kemarin aku PO lama banget, tapi ini worth to wait. Wah, iya bagus banget ya, Sin. Ih, itu sepatunya lucu banget. Kan yang lagi tren di sekolah kita. Aku juga udah PO tahu, bentar lagi datang. Kamu juga ikut PO kan, Put? Iya kok, aku juga udah pesan sepatunya kemarin. Kan kita kapelan bertiga. Yeay! Ma, aku mau sepatu Puma dong. Sepatu kamu kemarin kan masih bagus. Iya, aku nggak mau. Lagian sepatu aku udah pada jelek. Yang lain itu teman aku pada itu semua. Sepatu mahal kan? Enggak kok, tapi aku nggak mau beda dari teman-teman aku. Kalau beli merek lainnya lebih murah gimana? Nggak mau, Ma. Yaudah deh, nanti mau beliin ya. Kamu minjem uang lagi? Uang yang kemarin aja baru lunas. Masa mau gali lubang tutup lubang sih, Bu? Iya, Bu. Tapi ini untuk anak saya, Bu. Tolong bantu saya ya, Bu. Aduh, udah lah Bu, manjain anaknya itu. Anak kamu tuh melunjak sekarang jadinya. Nih, saya pinjemin deh yang terakhir. Tapi habis itu saya nggak mau lagi minjemin. Biar anak kamu itu tuh ngerti susahnya cari uang. Mai, kamu ganti HP? Iya, aku baru aja ganti iPhone 21. Ih, sama. Aku juga ganti iPhone 20. Ya, kita matching loh. Kita berusaha hati banget. Iya dong. Kamu kapan ganti iPhone, Put? Aku bentar lagi juga ganti kok seri yang terbaru. Ma, minta iPhone 21 dong. Apa iPhone 21? Itu kan mahal sayang, belasan juta. Ih, kamera aku itu udah jelek, kameranya udah buram, fiturnya juga udah jelek. Aku pakai teman-teman aku. Kamu Putri, kamu tuh nggak tahu diuntung ya. Lihat, ibu kamu ini loh kerja keras gantiin ayah kamu, banting tulang, jualan ikan sampai-sampai. Tapi demi menuhin gengsi kamu aja terus-terusan minta. Lin, jangan gitu dong, Lin. Ya apa sih kak? Kakak nih selalu aja nurutin kemauan dia. Tante itu tahu apa sih? Apa sih dia? Jangan bicara kamu ya. Tante itu tahu apa sih semenjak papa gak ada? Mama tuh gak pernah lagi mau nurutin permintaan aku. HP aja dia Demi mau ngasih. anak tersayang, ibu menjadi seorang penerjang, menepis rasa malu, mengesampingkan ego demi keinginan anaknya terpenuhi. Siang itu juga, ibu melangkahkan kakinya menuju rumah Mbak Mina.
seorang rentenir terkenal di komplek itu. Sebuah pilihan tersulit yang pernah dilakukan oleh seorang ibu tanpa memikirkan hari esok yang ada di pikirannya, hanya kebahagiaan putri semata wayangnya. Mana ibu kamu itu? Ibu kamu mana? Mbak, Kamu tuh bayar ya utang kamu? Mbak, aku belum ada. Minggu depannya aku Ya bayar. kalau nggak ada tuh makanya jangan ngutang. Berapa kali sih kamu kayak gini telat terus? Makin banyak loh utangnya. Ya maafin aku ya Mbak, besok minggu depan aku bayar. Aduh, minggu depan terus. Ini terakhir kali ya. Kalau minggu depan nggak bayar juga, rumah kamu aku sita. Kak, kenapa? Kamu ya tadi ada dengar ribut-ribut sih? Jangan lagi utang ke rumah nih. Lah, kakak utang lagi? Demi anak kakak, Lin. Kakak mas, kamu gimana jadinya? Kau usahain untuk cari uang untuk bayar utang itu. Mama, jadi selama ini Mama ngutang demi beli aku barang. Terus Mama jadiin rumah ini jaminan ke itu. Maafin Mama ya, Put. Put, asal kamu tahu, ini tuh bukan sekali dua kali loh mama kamu utang. Dan ini tuh semuanya demi menuhin kebutuhan gengsi kamu itu. Ma, Putri minta maaf ya, Ma. Iya, Mama tahu kehidupan kita nggak seperti dulu. Tapi Mama tuh selalu mengusahakan yang terbaik untuk kamu, Put. Maafin Mama juga ya. Putri minta maaf kalau Putri nggak bisa ngertiin Mama. Dalam proses pemenuhan keinginannya, tokoh Putri dalam cerita ini menggunakan teknik foot in the door. Seperti yang dapat kita lihat, bahwa tokoh Putri memulai permintaannya dari hal kecil, seperti cushion pada ibunya. Yang mana saat keterikatan antara Putri dan ibunya sudah terbentuk, dan Putri merasa permintaannya dituruti, kemudian Putri mulai meminta barang yang lebih besar dan mahal seperti sepatu branded dan handphone. Hal ini pula terjadi akibat konformitas yang dilakukan oleh teman-temannya, yang menyatakan bahwa ada banyak orang di kelompok atau sekolah yang memakai barang tersebut, sehingga tokoh Putri mengubah perilakunya untuk mengikuti tren-tren tersebut. Sementara tokoh ibu pun mengubah perilakunya karena merasa ada kedekatan dengan Putri, sehingga selalu berupaya untuk memenuhi keinginan anaknya. Oleh karena itu, teknik foot in the door sejatinya dapat bermanfaat dalam kehidupan, namun harus tetap digunakan secara bijak dan tidak merugikan orang lain. Pada cerita ini adalah contoh penerapan teknik foot in the door yang tidak bijak dan berakhir pada kerugian pada kehidupan. Kak, si Putri jangan terus-terusan dimauin terus dong maunya. Tiga, Ros. Gimana sih? Dia udah ngomong tiba-tiba. Kalau nggak kita ngomong. Ngomong apa ya? Tidak tahu juga.